warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini di sini aku akan menjelaskan tentang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pejuang UMPTKIN tahun 2022. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kak, bagaimana nih sistem penilaian UMPTKIN tahun 2022? Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan khusus tentang bagaimana sistem penilaian ujian UMPTKIN tahun 2022. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, jangan lupa klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @latsolUMPTKIN karena di situ aku memberikan seluruh informasi tentang jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, PTS dan juga latihan-latihan soal buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Teman-teman, banyak pertanyaan dari kalian, kira-kira sistem penilaian UTBK dengan sistem UMPTKIN itu sama tidak, Kak? Oke, sebenarnya aku masih bingung sendiri sih untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem penilaian di ujian UMPTKIN. Karena jujur, kemarin juga pas aku di tahun 2021 juga bingung bagaimana sistem penilaiannya dalam mengatur strategi lolos UMPTKIN. Jadi di sini aku akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman aku sendiri, dan juga kamu yang menonton para pejuang UMPTKIN 2022 boleh mencari referensi lebih jauh lagi tentang bagaimana sistem penilaian UMPTKIN. Mungkin di video ini aku akan lebih banyak menceritakan dan juga menarik kesimpulan ketika aku sudah dinyatakan lolos UMPTKIN tahun 2021. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kira-kira sistem penilaian UMPTKIN itu sama tidak dengan sistem penilaian UTBK. Nah, oke, kita harus melakukan perbandingan antara sistem UTBK dan sistem UMPTKIN. Di sistem UTBK, dia akan dilakukan secara offline. Dia menggunakan 2 gelombang sesi, di mana ada sesi gelombang pertama dan juga sesi gelombang kedua. Sedangkan UMPTKIN itu dilakukan secara daring, yaitu online. Nah, kenapa hal tersebut berbeda? Karena sistem UTBK itu dia mencakup keseluruhan perguruan tinggi negeri. Jadi, perguruan tinggi negeri ini juga termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman. Jadi kenapa di sistem UTBK atau di pilihan tes UTBK juga bisa memilih Universitas Islam Negeri? Karena masih mencakup dalam perguruan tinggi negeri. Jadi di sini aku akan menjelaskan bahwasanya di sistem UTBK dia punya soal-soal yang kita tidak bisa jelaskan kira-kira soal yang kita selesaikan itu adalah soal HOTS atau tidak. Biasanya poin yang sangat besar itu ketika kamu bisa menyelesaikan soal-soal HOTS. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui apakah kita salah dalam mengerjakan soal tersebut, kita mendapatkan minus atau tidak. Nah, kalau yang sepengetahuan aku tentang UTBK, nah seperti halnya dengan UMPTKIN, jujur, panitia seleksi UMPTKIN 2022 tidak mengeluarkan informasi tentang bagaimana penilaian sistem UMPTKIN itu sejelas-jelasnya ya. Namun, kalau kita mengambil data dari orang-orang yang lolos UMPTKIN dari tahun 2020 hingga 2021, kan tes ujian UMPTKIN itu dilakukan secara online dari mulai tahun 2020 hingga 2021 dan sampai sekarang ini. Jadi katanya dari pengalaman orang-orang kenapa dia bisa lolos UMPTKIN karena dia tetap optimis. Dia tetap selalu berpikir positif kalau misalnya kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan soal-soal yang ada dalam tes ujian UMPTKIN. Nah, strategi apa sih yang dia lakukan? Yaitu adalah mereka mencari kekuatannya, kira-kira di subtes materi apa mereka bisa mendapatkan poin yang sangat besar. Nah, karena kan kalau di UTBK itu dikenal soal HOTS, namun di sistem UMPTKIN itu kita tidak mengenal apapun, baik soal HOTS ataupun tidak. Kita hanya mengenal bahwa di UMPTKIN itu kebanyakan soal bahasa Arab. Nah, jadi
Gitu sih pandangan orang-orang tentang sistem UMPTKIN. Jadi di sini aku hanya mengatakan karena aku juga pribadi juga ingin menyampaikan bahwa di tahun 2021 kenapa aku bisa lolos UMPTKIN itu karena aku mengatur strateginya untuk memaksimalkan bagaimana salah satu subtes materi itu aku harus yakinkan diriku untuk benar semua. Karena kan aku kekuatannya ada di bidang matematika atau lebih ke analisis angka, jadi aku maksimalkan poin aku besar di situ. Kalaupun aku memang lemahnya di bidang bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, tapi ternyata poin besarnya aku ada di tes yang aku sudah yakinkan untuk benar semua. Jadi itu saja yang mungkin aku bisa sampaikan tentang bagaimana sistem penilaian UMPTKIN. Jadi tidak ada dikenal tentang sistem minus, tapi yang biasanya dari pengalaman orang-orang yang lolos UMPTKIN itu kalau misalnya kita tidak jawab ataupun salah itu nilainya 0. Untuk soal yang benar itu aku tidak tahu tentang berapa skornya. Yang penting kalian atur strateginya untuk memaksimalkan soal-soal atau subtes materi yang menjadi kekuatan kalian agar menjadikan nilai poin kalian besar untuk lolos UMPTKIN tahun 2022. Jadi yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang lolos UMPTKIN tahun 2020 dan juga aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang kalian ketahui tentang bagaimana sistem penilaian UMPTKIN, boleh kalian sampaikan juga di kolom komentar supaya teman-teman kalian itu bisa mengetahui dan juga bisa memperkirakan strategi apa sih yang aku bisa lakukan di UMPTKIN 2022. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini aku juga menyampaikan kepada pejuang UMPTKIN 2022, mungkin banyak belum yang mengetahui tentang salah satu subtes soal yang keluar yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dinamakan tes BTQ. Nah, tes BTQ ini adalah baca tulis Al-Quran. Nah, mungkin hari ini ada yang sudah simulasi ujian UMPTKIN dan kaget kok malah soal-soal BTQ yang keluar. Mana nih soal-soal pelajaran lainnya? Jadi, kesimpulannya adalah panitia seleksi UMPTKIN 2022 hanya ingin kalian tahu bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SSE UMPTKIN. Nah, dan juga selain itu kalian juga mengetahui tentang subtes materi yang baru ini. Nah, di tahun 2021 sebenarnya sudah mulai tes BTQ-nya. Mungkin simulasi di tahun 2021 itu belum ada. Jadi, untuk di tahun 2022 itu tidak dimunculkan materi-materi atau soal-soal pelajaran simulasi UMPTKIN 2022, namun malah subtes soal materi BTQ, yaitu adalah baca tulis Al-Quran. Jadi aku sampaikan kepada kalian semua untuk senantiasa menyiapkan mental kalian dan juga perbanyak latihan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang namanya BTQ yaitu adalah baca tulis Quran. Jadi kamu peserta ujian UMPTKIN 2022 perbanyak latihan untuk membaca ayat Al-Quran. Namun yang kalian lihat itu dalam bentuk laptop ataupun handphone dan harus kalian sambung bacaan Al-Quran tersebut. Dan sedangkan tulis, nah kalian harus menuliskan ayat Al-Quran itu dengan menggunakan mouse pen ataupun apa yang bisa kalian gunakan, baik itu HP ataupun laptop, agar kalian bisa menyambungkan ayat Al-Quran itu secara baik. Kenapa hal ini terus aku ulang-ulang terkait subtes materi BTQ? Karena jujur banyak yang ngechat aku, yang nge-DM aku di YouTube maupun juga di IG tentang kok bisa ya ada soal BTQ. Aku baru tahu nih. Jadi di sini aku menyampaikan dalam bentuk video khusus agar kalian benar-benar tahu. Karena tes BTQ ini juga menjadi sebuah penilaian untuk kamu dinyatakan lolos UMPTKIN 2022. Yang namanya seleksi UMPTKIN, maka kalian akan diluluskan masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, yang dimana kalian harus bisa membaca dan juga menuliskan ayat Al-Quran. Jadi hal ini menjadi sebuah kriteria penilaian untuk kelolosan UMPTKIN tahun 2022. Oke,
Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga dengan adanya video terkait tentang penilaian sistem UMPTKIN tahun 2022 bisa membantu kalian dan membuka insight atau wawasan kalian, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jika ada yang belum dimengerti, langsung saja tanya di kolom komentar. Aku harap dengan video ini kalian terus bisa support channel YouTube ini agar terus berkembang, dan juga jangan lupa share ke teman-teman lainnya juga. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.